Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik video ini ya. Lagi apa nih? Adakah yang lagi nonton sambil kerja? Tapi ada juga sekarang yang udah santai, lagi istirahat. Ada yang sambil makan, mungkin juga siap-siap mau tidur ya. Lagi rebahan. Apapun aktivitas yang sedang kamu lakukan sekarang, kamu bisa absen di kolom komentar, silahkan. Kamu lagi apa ketika kamu pas nonton video ini? Kita akan ajak kamu untuk general reading kembali ya di video ini. Temanya adalah ada seseorang yang mungkin sedang mendiamkanmu. Jadi kalau ini relate dengan situasi kamu, kamu juga bisa ceritakan kondisimu di kolom komentar. Seseorang yang mendiamkanmu. Nah, pengen tahu apa yang dia rasakan saat ini? Termasuk juga potensi kemungkinan sebabnya apa sih kok dia ini mendiamkan kamu, yang dia rasakan ketika kalian tidak berkomunikasi. Nah, ambil yang bermanfaatnya saja dari pembacaan ini, karena ini bisa cocok bisa tidak. Tidak semua orang mengalami hal seperti ini, tetapi ini adalah sebuah situasi atau cerita kehidupan, bisa dialami oleh siapa saja. Bantu channel ini berkembang ya teman-teman. Kamu bisa kasih jempol ke atas ya. Kamu kasih like, lalu subscribe, klik lonceng notifikasinya. Bisa juga memberikan apresiasi, super thanks. Yang mendiamkanmu, seperti apa yang dia rasakan untuk energi saat ini? Oke, kita mulai bacaannya sekarang. Yang mendiamkanmu. Apa yang dia rasakan saat ini? Kita lihat situasinya dia. Kita lihat situasinya dia. Oh. Dia merasakan kekecewaan yang sangat mendalam di sini ya. Terlihat dia kecewa banget dengan sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Ya mungkin dia punya banyak rencana, banyak hal yang sudah dia planningkan, dia plot gitu kan. Tapi tidak sesuai dengan perhitungannya dia. Tidak sesuai dengan harapannya dia. Bisa jadi ini terkait dengan kamu. Atau bisa juga tidak terkait sama sekali dengan kamu. Soalnya kan ada orang-orang juga yang karakternya itu ketika dia bad mood, ketika dia lagi marah, semua orang kena gitu loh. Mungkin kamu hanya terkena dampaknya aja. Atas kekecewaan sesuatu yang terjadi dari dia. Oke, dia tidak merasa puas dengan sesuatu di sini, di hidupnya, dalam kehidupannya, yang terkait dengan dirinya. Apalagi yang dia rasakan saat ini? Saya merasakan dia di sini mengetahui sesuatu ya, mengetahui sesuatu. Mungkin ketika dia mengetahui sesuatu itulah yang membuat dia kecewa. Misal, ada seseorang yang mencurangi dia, ya, kemudian ketahuan sama dia. Jadi akhirnya ketika sesuatu itu terbongkar, sesuatu itu terbuka gitu, tidak sesuai dengan harapannya dia. Oh, ternyata kamu seperti itu ya, pantesan, kayak gitu. Ini seperti ketika dia mengenal seseorang, ternyata orang itu tidak bisa diandalkan, dan orang itu benar-benar mengecewakan. Oke, dia merasakan kemarahan teman-teman di sini. Energinya dia merasakan kemarahan. Sekali lagi, mungkin dia marah bukan karena kamu. Mungkin dia marah itu sebetulnya adalah karena efek dari karakternya dia yang memang suka mencampur adukan sesuatu. Bisa jadi kalau ini terkait dengan urusan pekerjaan ya mungkin orang ini termasuk orang yang moody ya. Agak sedikit tidak profesional juga. Kita cek lagi, ya. Dia merasa dia dibohongi. Oke, makanya tadi ada seseorang yang kayaknya menyembunyikan sesuatu dan ketahuan sama dia. Makanya dia ada marah, ada rasa kecewa. Sesuatu yang selama ini disembunyikan, itu ternyata merugikan dia. Ada sebuah rahasia. Di lingkungan kerja, di social circle tertentu ya, misalnya saja ketika dia tidak hadir dalam sebuah pertemuan, maka dia yang akan dijadikan perbincangan sama
circle-nya sendiri. Nah, itu dia ketahui. Makanya dia di sini ada marah, ada kecewa. Oke. Di sini dia sepertinya sudah tidak ingin lagi terkoneksi karena dia seperti mencari kesibukan sendiri ya di sini. Dia kayak ya udah deh, aku tidak lagi berusaha untuk di circle ini. Jadi dia berencana untuk move on. Dia berencana untuk mencari kesibukan yang lain. Karena dia nggak pengen berlarut-larut di situasi kekecewaan. Oke. Ada juga di sini mungkin hal-hal yang terkait dengan aturan, etika, kode etik. Bisa juga teman-teman di sini ada beberapa di antara kamu yang mungkin berkonsultasi ya, atau mungkin melakukan personal reading ke tarot reader, atau kamu curhat ke orang yang kamu percaya. Ternyata orang yang kamu percaya ini tidak bisa diandalkan dalam arti dia melanggar kode etik. Dan kamu tahu, rahasia kamu, identitas kamu disebar kemana-mana. Bisa jadi begitu. Atau sebaliknya, dia mungkin merasa rahasia yang seharusnya tidak perlu diketahui orang lain ketika dia curhat. Itu dia kayak, ya ternyata diomongin juga gitu loh. Dia memang menyimpan kemarahan di sini ya. Ini bisa jadi efek yang sebenarnya bukan kamu pelakunya, tetapi kamu ada di social circle yang sama. Makanya dia di sini energinya mendiamkan kamu. Oke, ini yang dia rasakan saat ini. Kita lihat. Yang dia rasakan saat ini. Dia memang ingin menjauh. Dia berencana untuk menjauh. Sepertinya dia berusaha untuk menghindar dari kamu. Kalau di sini dikatakan komunikasi, ada komunikasi tapi komunikasi antara kamu dengan dia ini sekedarnya aja. Sambil lalu aja, tidak seintens dulu gitu loh. Kalau ini adalah terkait dengan hubungan persahabatan, pertemanan, teman-teman saya lihat dulu dia deket banget sama kamu gitu ya. Apapun dia ceritain. Tapi di sini dia mulai menjauh. Ketika mau ngobrol pun ya udah sekedarnya aja. Jawabannya singkat-singkat kalau di chat. Y, N, G gitu. Ada kan di chat yang kayak gitu? Oke. Yang dia rasakan saat ini. Ada potensi dia ini sebenarnya kecewa karena dia masih bisa memegang komitmen dan janji. Tapi kenapa orang yang dia percaya itu justru mengkhianati dia? Yang dia rasakan saat ini memang dia butuh waktu untuk berpikir ya. Dia berusaha untuk objektif. Dia berusaha punya empati yang saya lihat. Dan dia sebenarnya juga tidak ingin ngejudge. Tapi saya boleh katakan ini seperti dia tidak ingin ngejudge, tapi situasinya dia itu harus ngejudge. Gimana ya? Dia tidak ingin menyalahkan, tetapi situasinya dia harus menyalahkan karena dia ada bukti-buktinya sepertinya. Energinya itu lebih kepada mungkin ini bisa pasangan, bisa juga ke pertemanan atau persahabatan di circle tertentu. Kamu juga ada di circle itu teman-teman. Mungkin pelakunya, sekali lagi pelaku utamanya bukan kamu, tapi kamu ada di circle yang sama, makanya dia juga ikutan mendiamkan kamu. Ini yang dia rasakan saat ini. Sepertinya dia butuh pertimbangan kok. Butuh waktu untuk mempertimbangkan apakah kamu ini juga terlibat dalam sebuah konspirasi untuk menjelek-jelekan dia, dalam sebuah konspirasi mengkhianati dia, apakah kamu juga termasuk orang yang tidak bisa dia percaya, kayak gitu. Oke, saya lihat di sini. Dia akan lebih banyak diem, karena dia menahan diri. Marah dalam hatinya dia itu ya udah sekedar dalam hati, dia tidak meledak-ledak di sini kalau yang saya lihat. Dia lebih berhati-hati aja dalam perbuatannya dia, ucapannya dia. Pada kamu juga begitu, makanya dia tadi komunikasi sama kamu juga sangat terbatas ya. Oke. Tidak mudah untuk dia menjauh dari circle ini. Mungkin ada banyak ketergantungan di circle ini.
dalam kehidupannya dia. Banyak anggota circle ini yang memberikan perhatian ke dia. Cuman mungkin ada salah satu dari anggota circle yang mengkhianati dia, yang membicarakan dia di luar, itu yang membuat dia sangat kecewa, marah, sedih, ya kan? Berusaha mencari jalan untuk menjauh, menghindar, kayak gitu. Karena ada semacam kode etik. Ya, kode etiknya itu seseorang kalau curhat, seseorang kalau konsultasi, ternyata disebar kemana-mana, identitasnya, ceritanya. Oke, kamu adalah orang yang ada di circle itu, meskipun kamu bukan pelaku utamanya ya teman-teman. Yang dia rasa saat ini. Oke, kita lihat energi zodiaknya dia. Saya merasakan dia ini ada energi zodiak Libra, kemudian ada juga sebagian Aries, Leo, Sagittarius, itu energi zodiaknya dia. Kemudian ada Cancer dan Pisces. Oke, Cancer, Pisces, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Mari kita lanjutkan. Mungkin ini adalah perasaannya kamu. Sebenarnya kalau boleh jujur, kamu dengan dia itu punya energi twin flame. Energi twin flames itu seperti punya karakter yang sama, hobi sama, cara berpikir juga sama gitu kan. Saling melengkapi. Bisa juga ini energi pasangan. Tapi di energi twin flames itu sendiri tidak bisa bertahan atau tidak bisa disatukan. Karena pasti kalau misalnya punya karakter dominan, dua-duanya ingin dominan. Yang saya lihat begitu. Ini energi koneksi antara kamu dengan dia. Ya, situasi kalian berdua ini berpisah, terpisah, atau memang lagi menjaga jarak ya, saling cuek satu sama lain. Kamu udah nggak peduli juga sama dia, dalam arti kamu pun juga nggak cari tahu kenapa nih dia orang tiba-tiba mendiamkan kamu gitu loh. Dari sini kan kamu udah tahu gambarannya kayak gimana, ya kan? Hubungan yang awalnya deket banget tiba-tiba berubah. Hubungan yang awalnya happy dua-duanya, deket banget, saling curhat, saling support, ternyata berubah. Oke. Perubahan yang secara tiba-tiba. Apalagi kalau ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengadu domba dan masuk dalam cerita ini, ya. Inilah yang bisa membuat dia berubah sikap, termasuk mendiamkan kamu, karena ada pihak-pihak yang meracuni dia, saya lihat. Oke, ini adalah sebuah keyakinan, dan memang dia butuh keyakinan, dia butuh bukti kalau memang kamu tidak bersalah. Nah, masalahnya kamu nggak tahu sebabnya apa gitu kan, tiba-tiba dia mendiamkan kamu. Secara umum ini adalah sebab-sebabnya. Mungkin ada orang yang mengadu domba kalian, bisa jadi loh teman-teman. Ya kan? Pihak-pihak yang mencoba untuk memancing di air keruh. Jadi kalau boleh saya bilang di sini, energi kamu dengan dia itu bisa jadi diharapkan untuk bisa ketemuan, ngobrol dari hati ke hati, saling nyamperin. Karena dengan begitu akan saling bisa konfirmasi, bisa klarifikasi. Daripada kamu didiemin terus kamu nggak tahu masalahnya apa, kan susah juga gitu loh. Dia mendiamkan kamu nggak tahu masalahnya apa. Kan gimana? Dia pun juga begitu, dia mendiamkan kamu, tapi dia juga nggak tahu apakah nanti kamu akan ngerasa gitu. Apakah kamu akan peka ketika dia mendiamkan kamu? Nggak juga. Makanya di sini butuh ketemu, saling ngobrol dari hati ke hati, saling nyamperin. Kalau misalnya memang kamu ngerasa kamu tidak menyalahi apapun soal orang ini, ya, dan dia tiba-tiba mendiamkan kamu, teman-teman, nggak ada salahnya kamu samperin dia di sini ya. Karena kalian berdua ini punya ikatan, punya chemistry gitu loh yang saya lihat. Sudah banyak memori, waktu yang kalian habiskan bersama. Intinya perjuangannya itu ada berdua. Kan sayang-sayang banget kalau misalnya hanya karena sesuatu yang tidak jelas, tidak ada bukti, tidak ada fakta, akhirnya
sebuah persahabatan ataupun sebuah hubungan atau rekanan partner ini harus selesai karena sesuatu yang gak worth it lah untuk dipermasalahkan, diperdebatkan. Oke, kita tarik coba 2 kartu. Sepertinya di bulan Mei ada sesuatu yang akan terjadi. Mungkin komunikasi kalian berdua akan mulai baik lagi, atau ada semacam upaya perbaikan di bulan Mei. Kalau tidak di bulan Mei, juga bisa terjadi di bulan Agustus. Akan terang benderang. Kalau kamu masih sabar untuk bisa nunggu di bulan Agustus, kalian bisa baik lagi, ya cukup lama sih, karena ini aja masih bulan apa. Dan juga ada bulan November di sini. November ini juga bisa, sejak dia mendiamkan kamu. Wah, berarti di akhir tahun kemarin ya, sampai sekarang. Baiklah, itu untuk energi-energi. Sekarang kita coba lihat ciri-ciri secara fisik. Ini bisa ciri-ciri kamu secara fisik, tapi bisa juga ciri-ciri dia secara fisik. Ada tahi lalat, jadi ada yang punya tahi lalat nih. Kemudian hidungnya mancung. Selanjutnya, berkulit kuning langsat, mata belok, dan energinya feminim. Ini dia, seperti yang saya katakan tadi, energi feminim ini mungkin energinya dia yang baperan, yang moodnya nggak stabil gitu ya, moody banget. Nah, ini ciri-cirinya. Tapi bisa juga ini adalah ciri-ciri kamu. Silakan ambil yang bermanfaat dari pembacaan ini teman-teman. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi videonya. Dan tentunya kita akan bisa ketemu kalau kamu mengambil personal reading berbayar. Cek di kolom deskripsi atau kamu bisa langsung chat ke WhatsApp admin saya. Bye!